Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Akhbar PWI yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus segenap para asatidz, wabil khusus Ustaz Abdul Fattah dan para asatidah yang lainnya, yang semoga beliau beserta asatidah yang lainnya Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, shihah wal afiyah, dan terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau bersyukur sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakumullah. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada maghrib kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Afu. Al-Afu. Al-Afu secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemaaf. Jadi ada Allah yang maha pengampun, ada nama Allah yang maha pemaaf. Dua-duanya kita melakukan, terutama saat sholat itu ada. Di saat duduk iftirosh kita menyatakan wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, afiatkanlah kami, sejahterakanlah kami, dan maafkanlah kami. Kalau bulan Ramadan terutama di malam-malam yang terindikasi ada malam qadar, kita disunnahkan memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di samping kita juga disuruh perbanyak istighfar. Dua-duanya diperintah dalam Islam. Apa bedanya Allah yang maha pemaaf dengan Allah yang maha pengampun? Sebagian para ulama menjelaskan kalau maha pengampun itu kan dari kata ghafara. Itu artinya diantaranya menutup. Jadi kalau dosa diampuni oleh Allah, berarti dosa itu ditutup kasusnya, di SP3-kan, dipeti S-kan, itu ditutup kasusnya. Makanya kalau Allah mengampuni hambanya, Allah bilang dosamu yang telah lalu aku tidak peduli, kata Allah. Nah, jadi yang lalu Allah nggak peduli. Tapi kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, ma'fu itu dari kata afa yang berarti mencabut sampai ke akar-akarnya. Maka kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, dosa itu akan dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Apa istilahnya itu? Di deponering apa-apa? Saya nggak ngerti lah itu. Pokoknya dicabut sampai ke akar-akarnya. Ada yang nanya, memang dosa itu ada akarnya, Ustaz? Di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu nama, di antara nama dosa itu ismun. Ismun itu secara bahasa, di antara maknanya adalah buntut yang panjang. Jadi kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Entah berbuntut pada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apa saja, macam-macam, buntutnya panjang. Nah itu kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Jadi masalah yang dikarenakan dosa itu dengan izin Allah selesai. Karena Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Itu diantara makna yang Allah bilang dalam Al-Quran. Diantaranya di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 70 itu. Illa man taba wa amana
wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kejahatannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Tuh, ya, tuh. Bahkan kalau kata Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, yang tadinya namanya jelek akan diperbaiki namanya oleh Allah, diharumkan namanya oleh Allah. Yang tadinya namanya kotor, jelek, diharumkan namanya oleh Allah. Kalau kata Imam Syafi'i, bahkan pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Karena ayat itu berkenaan dengan Al-Furqan ayat 68-69, yaitu 3 dosa besar sekaligus: syirik, membunuh, dan zina. Itu saja kalau mau tobat, bahkan Allah bilang faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti keburukannya atau kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan, asal kita mau bertaubat. Itu seperti itu. Kata al-afu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ain, fa, dan waw, afwun. Atau kalau asalnya kan afawah, cuman kan waw itu huruf ilat, berat kalau dibaca, maka diganti menjadi alif karena mencocokkan harokat sebelumnya yaitu fathah, yaitu afa menjadi afwa. Tapi kalau dibaca dalam bentuk masdarnya, ya dia menjadi afun, asal katanya afun, afawa itu. Afa, ya'fu, afun. Itu yang pernah belajar sorof. Maknanya berkisar pada yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya atau ketertutupan, terhapus, kelebihan, dan lain-lain. Itu secara bahasa. Jadi meninggalkan sesuatu berarti, jadi afa itu bisa berarti meninggalkan sesuatu dan memintanya, atau ketertutupan, atau terhapus, atau juga bisa berarti kelebihan secara bahasa. Dari sini lahir kata afwun yang berarti memaafkan, karena meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah karena sudah dimaafkan. Ada juga afiyah yang berarti perlindungan Allah dari keburukan, atau dengan kata lain kesejahteraan. Itu diantara makna afwun, afiyah. Kalau afwun pemaafan karena Allah meninggalkan sanksi atas orang yang sudah dimaafkan. Nah, sementara kalau dimaknai dengan afiyah itu berarti sejahtera karena Allah melindunginya dari berbagai macam keburukan. Makanya ada istilah nas'alullahal afiyah. Kami minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Karena memang orang kalau sudah dimaafkan oleh Allah, kalau dalam hadis qudsi itu di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dosamu yang telah lalu aku tidak peduli, kata Allah. Jadi kalau kita betul-betul berhasil meraih pemaafan dari Allah, itu betul-betul Allah bilang dosamu yang telah lalu aku tidak peduli, kata Allah. Bahkan tadi kalau kita betul-betul berhasil meraih afunnya Allah, tidak jarang kita dapat afiat dari Allah tadi. Sejahtera. Kenapa? Karena semua buntut panjang dari perbuatan dosa itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya, alias selesai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya taubat itu merupakan salah satu langkah awal untuk solusi atas semua problematika yang kita hadapi sebenarnya. Bahkan saya itu kalau konselingan terkait dengan masalah pengantin-pengantin lawaz, kan kadang ada pengantin lawaz itu yang punya masalah terkait dengan masalah rumah tangga itu diantara yang saya muhasabai dari mereka adalah, ini termasuk untuk saya sendiri, untuk kita semua ya, dulu pas menikah niatnya karena apa? Dulu pas menikah awalnya tuh niatnya karena apa? Kan orang motivasinya macam-macam itu. Apakah karena Allah atau karena yang lain-lain? Apakah karena untuk mengikuti sunnah Rasulullah atau karena yang lain-lain? Jawabannya mesti macam-macam. Ada yang karena cuantiknya,
Ada yang karena gantengnya, ada yang karena kumisnya, ada yang karena gedabrusnya, semacam-macam. Bahkan ada yang terkecoh oleh suaranya yang begitu gagahnya di radio. Begitu disamperin ternyata orangnya kecil. Itu macam-macam lah, kesengsemnya itu macam-macam. Nah, saya bilang ya sudah, salah-salah niat itu ditaubati, saya bilang. Salah-salah niat itu apa? Ditaubati. Terus ditata ulang niat bahwa Anda menikah ini karena Allah, saya bilang gitu. Ini boleh percaya boleh tidak ini, tapi harus percaya kayaknya. Jadi kalau asal kompak, tapi ya asal kompak ini suami istri menyadari kesalahan salah niat itu dan keduanya bertaubat atas kesalahan niat itu dan menata ulang niatnya, namanya tajdid dunia, menata ulang niatnya bahwa menikah itu karena Allah. Sependek yang saya ketahui, satu persatu persoalan hidupnya diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, Ustadz, apa cukup dengan taubat dan menata niat? Saya jawab tidak cukup. Tapi diawali dengan taubat dan menata niat. Sebenarnya ini untuk semua masalah ya, untuk masalah apapun. Itu ya taubat itu diantaranya. Kalau kita berhasil meraih pemaafan dari Allah, pengampunan dan pemaafan dari Allah, maka hal-hal yang menyulitkan kita saat ini dikarenakan perbuatan dosa kita di masa lalu, itu insya Allah selesai. Asal kita mau sungguh-sungguh bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang nanya, kiat meraih pemaafan Allah itu bagaimana? Ya di samping kita menggunakan pilihan kata yang dipakai oleh Rasulullah seperti wa'afini wa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar menggunakan pilihan kata adalah kesungguhan kita dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, maka betul-betullah insya Allah dan semoga kita meraih pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan itu titik tekannya pada rukun-rukun taubat, di mana ada an-nadam, menyesal di situ. Ada al-iqla', meninggalkan perbuatan maksiat yang memang kita taubati itu. Yang ketiga al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kalau terkait dengan menyakiti hati orang lain harus minta maaf. Dan kalau terkait dengan hak yang diambil harus dikembalikan. Itu rumus dasar. Kalau untuk yang pertama gampang lah, tinggal kesungguhan kita saja. Untuk yang pertama itu al-iqla', meninggalkan perbuatan maksiat yang kita taubati. Dan yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Oke, ini urusan langsung hablum minallah, insya Allah gampang. Walaupun tidak boleh kita gampangan juga, tapi ini mudah. Karena hablum minallah, hubungannya langsung dengan Allah. Yang agak ruwet itu yang berikutnya tadi itu. Yang keempat dan yang kelima tadi itu. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan hablum minan nas. Pertama kan tadi harus minta maaf kalau terkait dengan menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain dan seterusnya. Menjadi repot urusannya kalau kemudian yang kita sakiti itu jumlahnya puluhan juta. Loh kita ini non sewu nih, jeplak asal mangap gitu, menghina ormas Islam tertentu misalnya, saya nggak sebut merek lah misalnya. Padahal di dalam tubuh ormas Islam tertentu itu ternyata isinya puluhan juta orang misalnya. Dalam konteks menghina loh ya. Kalau kritik beda bab. Kalau kritik tidak ada masalah karena kritik itu bukan menghina. Kalau kritik itu kan menunjukkan di mana salahnya, bagaimana harusnya kan gitu. Ini nggak konteksnya menghina. Maka kalau konteksnya menghina, hati-hati. Kalau sampai penghuni ormas Islam itu tersakiti dengan statement penghinaannya itu urusannya dengan sekian puluh juta penghuninya itu. Wah, ngomong ormas kegedean lah, ngomong DKM masjid aja lah. Atau pengurus majelis taklim. Ada orang misalnya nyinyir, wah apa itu DKM Masjid Al-Akbar itu misalnya. Dalam konteks menghina loh ya.
Padahal ternyata pengurus DKM-nya itu jumlahnya puluhan orang. Malah saya pernah tahu ada masjid di daerah Ujung Harapan Bekasi sana itu DKM-nya itu pengurusnya personilnya itu 200 orang. Kenapa? Ingin tahu nggak? Kenapa coba? Iya, pertama karena semuanya jamaah ingin jadi pengurus. Diakomodir kabeh, masuk. Saya tahu sendiri itu 200 orang, Pak. Dan yang kedua, kalau rapat ben akeh sing teko. Jadi pengurusnya diakeh pisan. Yang kedua, yang ketiga ini yang penting ini. Rupanya banyak jamaah yang sadar ingin jadi bagian dari kepengurusan masjid karena ingin terlibat dalam perjuangan jalan Allah, karena ingin mati dalam status sebagai penggiat dakwah karena menjadi pengurus masjid. Itu sehingga harapannya wafat husnul khotimah. Kan nggak semua orang wafat sedang sholat, tidak semua orang wafat sedang baca Al-Quran. Tapi kan keren kalau di hadapan Allah wafat sebagai pengurus masjid. Paham ya? Nah itu yang diharapkan. Itu di daerah Bekasi Utara di Ujung Harapan dekat At-Taqwa sana itu. Saya pernah ceramah nuzul Quran saat itu, dibacakan ke saya itu ada daftarnya itu, pengurus masjid Pak. 200 orang pengurusnya itu. Karena semuanya ingin terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Wah itu sadari pol itu, Masya Allah. Itu ya diantaranya. Nah, lalu bagaimana ini kalau yang kita sakiti banyak orang kayak gitu itu? Yang mungkin kita tidak mungkin minta maaf satu persatu lah misalnya. Maka itulah pentingnya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidak hanya untuk dosa kita, tapi juga dosa muslimin muslimat, terutama yang kita punya salah terhadap mereka. Itu yang Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, beliau membuat satu lafaz istighfar yang berbunyi begini, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi di antara yang kita mintakan ampun kepada Allah adalah orang-orang yang kepada mereka kita punya kewajiban meminta maaf. Cuman karena saking banyaknya misalnya kita nggak sempat minta maaf datang satu-satu. Tapi kita mintakan ampun untuk mereka. Ini bukti kesungguhan kita untuk taubat. Karena kita tidak mungkin berdatangi satu persatu. Ini misalnya loh ya, ini misalnya. Nah, terus kemudian belum lagi kalau kita minta maaf, kadang orang yang kita mau minta maaf kepadanya dia sudah meninggal dunia, sudah wafat. Nah, terus gimana ini sudah wafat? Makanya tadi lagi-lagi kita diperintah untuk memintakan ampun untuk yang bersangkutan. Atau kita mau minta maaf tapi fitnahnya begitu besar. Mau minta maaf tapi fitnahnya begitu besar. Kenapa? Karena dia mantan. Mantan terindah. Itu seperti itu. Sehingga kalau kita minta maaf dikira nanti ada fitnah baru. Wah, kayaknya mau kembali lagi nih. Akhirnya rawan terjadi percekcokan dalam masalah rumah tangga. Sehingga ini karena kita pernah membuat hatinya patah sampai 18 kali atau gimana lah. Ini kan sesuatu yang riskan karena rawan terjadi fitnah. Sebenarnya saya punya dosa, tapi kalau minta maaf nanti takut terjadi fitnah. Ada anggapan yang bla bla bla. Akhirnya ya tadi mintakan ampun untuk mereka. Mintakan ampun untuk mereka. Dan kalau berkesempatan ya minta maaf. Dan di dalam meminta maaf itu kita tidak harus menyebut kesalahan kita. Ini pendapat yang rojih dan sahih itu tidak harus menyebut kesalahan kita. Walaupun ada pendapat yang lain, Imam Syafi'i terutama rahimahullah, beliau berpendapat dalam meminta maaf harus menyebut kesalahannya. Tapi kalau kata Ibnu Taimiyah, Abu Laits As-Samarqandi rahimahumullah, kedua beliau mengatakan tidak harus. Lebih baik tidak usah dikasih tahu daripada dikasih tahu malah sakit hati gitu. Minta maaf aja udah. Jadi nggak usah pakai dirinci. Maaf ya Bu Mila, kemarin saya begini misalnya. Jadi nggak harus merinci. Ya, kalau merinci itu malah ya tadi, yang tadinya nggak sakit hati malah sakit hati. Kata para ulama, mending nggak usah diberitahu, minta maaf aja. Kita yang dimintai maaf, nggak usah kepo juga. Kok minta maaf salah apa? Nah, nggak usah kepo.
mending biarkan saja. Kenapa? Karena takutnya begitu diberitahu kita malah sakit hati. Wala, kalau bahasa Qur'annya wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu, itu kalau bahasa Qur'annya. Bahkan ada beberapa orang itu yang sempat terdengar oleh kuping saya, dia mengatakan, andaikan saya nggak tahu saja katanya. Andaikan saya nggak tahu saja. Jadi mending nggak usah tahu gitu. Ada saatnya di mana memang harus seperti itu mungkin. Itu seperti itu. Nah, itu diantaranya. Allahu Akbar. Itu terkait dengan meminta maaf. Lalu bagaimana dengan hak yang diambil? Itu juga sama. Kita ada kewajiban untuk apa? Mengembalikan. Kalau bahasanya Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, au kama qala wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Jadi ada kewajiban kita mengembalikan apa hak yang telah kita ambil. Tapi kan persoalannya gini, kalau orangnya jelas dan apa yang kita ambil jelas enak. Yang menjadi masalah adalah yang kita ambil itu sewaktu kita masih dulu SMA misalnya, atau sewaktu kita masih SMP dulu, di kantinnya bibi kantin makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya itu. Atau nyolong jambu tetangga yang tetangganya udah nggak jelas di mana rimbanya ini misalnya. Kan seperti itu, atau macam-macam lah kesalahan di mana. Atau dulu pernah ngutang sama teman sewaktu SMP, nggak tahu di mana sekarang teman kita, rimbanya nggak jelas di mana rimbanya. Ahli warisnya kita juga nggak tahu. Atau pernah bawa barang teman lupa nggak dikembalikan sampai sekarang nggak pernah dikembalikan, kita nggak tahu di mana rimbanya. Maka kalau kata Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk jenis-jenis yang seperti itu yang kita nggak mungkin mengembalikan karena satu dan lain hal tadi itu, kata beliau bersedekahlah atas nama mereka. Maka kalau Anda sudah lupa namanya karena kebanyakan orang yang kita dolimi misalnya, maka sediakanlah niat dalam hati kita, ya Allah, pada sebagian sedekah saya niatkan untuk mereka yang kepada mereka ada kewajiban hamba untuk mengembalikan hak, cuman hamba kesulitan untuk mengembalikannya karena satu dan lain hal tadi itu. Nah, terakhir kita dihibur oleh Allah dengan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bahkan tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Dan dia bertobat kepada Allah dan meninggal dunia sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh. Itu tidak hanya Allah ampuni, bahkan Allah rahmati dan dinyatakan masuk surga. Hadis ini sangat menghibur ini. Karena hadis ini sahih dan ini umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting apa berarti? Kesungguhan kita dalam bertobat minta ampun kepada Allah, kesungguhan kita dalam memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman yang kita punya kewajiban minta maaf kepada mereka, kesungguhan kita dalam menyisihkan sebagian sedekah kita atas nama orang-orang yang kepada mereka kita ada kewajiban mengembalikan hak. Maka kesungguhan kita itu diharapkan menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Itu hadis itu cukup menghibur itu. Kenapa? Karena itu orang meninggal dunia bahkan sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh. Tapi dalam hadis yang sahih itu Allah maafkan, Allah ampuni, Allah rahmati hanya gara-gara dia ke tempat akan taubat itu sejengkal lebih dekat. Berarti itu kesungguhannya itu, kesungguhan dalam bertaubatnya itu. Kesungguhannya. Maka ayo tidak hanya jenengan tapi juga saya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taubat itulah insya Allah pintu solusi Allah buka. Walaupun saya ulang tadi ya, apakah cukup dengan taubat? Enggak cukup dengan taubat. Diawali dengan taubat. Selanjutnya kita berproses dengan amal soleh, dengan perubahan yang lebih baik. Cuman problem lagi muncul. Ustadz, kita udah tobat dari sebuah perbuatan dosa tertentu, tapi kadang perbuatan dosa yang sama terulang, itu gimana? Apakah tobat kita batal? Saya pernah tanya orang begitu. Maaf ya, namanya manusia kadang remnya blong. Namanya manusia kadang remnya blong. Terus gimana ini kalau begini keadaannya? Maka saya jawab, taubat Anda di masa lalu yang sungguh-sungguh sudah sah dan diterima oleh Allah, asal syarat rukunnya dipenuhi. Sudah diampuni oleh Allah. Adapun di belakang hari, karena manusia biasa kadang kalah oleh sistem, kalah oleh dominasi kepentingan,
kadang kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat, maka itu tidak membatalkan tobat di masa lalu, tapi itu dosa baru yang harus ditobati lagi. Bisa dimengerti ya? Jadi tobat kita di masa lalu yang sudah sungguh-sungguh itu sudah sah dan diterima oleh Allah. Sudah Allah ampuni insya Allah. Cuman saya ulang sekali lagi, kalau namanya manusia kedepannya nanti entah sengaja atau tidak, dosa yang sama bahkan terulang karena tadi entah karena kita kalah oleh dominasi sistem, kepentingan, nafsu dan syahwat dan lain sebagainya, maka insya Allah itu tidak membatalkan tobat kita yang lalu. Tobat yang lalu sah dan itu dosa baru yang harus kita taubati. Makanya jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu ya diantaranya. Allahu Akbar. Kata al-afu dalam Al-Quran dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 35 kali. Dan hanya 3 kali yang menjadi nama Allah. Di antaranya ya ini ada di surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Dulu memang betul-betul mabuk dulu itu. Jadi memang dulu khamr itu kan awalnya boleh. Terus dilarang saat sholat. Gara-gara ada imam sholat nggak selesai, ujungnya bulet, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana bulet. Gara-gara imamnya mabuk. Karena dulu khamr awalnya boleh, khamr itu. Terus dilarang bertahap saat sholat. Jadi pengertiannya betul-betul mabuk beneran ini pengertiannya. Walaupun kemudian dari segi tadabbur Al-Quran dimaknai dengan ya kalau sholat itu bacaannya disadari gitu loh. Jangan seperti orang yang mabuk sholat kok tidak menyadari bacaannya. Itu seperti itu. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bicara dengan Allah, salatlah kata para ulama. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Qur'an. Itu kata para ulama itu gitu. Dan kalau kita ingin bicara dengan Allah, walaupun kita nggak ngerti, udah nikmati saja pembicaraan. Lama-lama kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja. Jadi nggak boleh masuk masjid saat junub. Junub itu beda dengan haid, walaupun sama-sama hadas besar. Makanya kalau junub ulama sepakat tidak boleh, tapi kalau haid ulama beda pendapat. Wanita haid taklim di masjid boleh apa tidak, ulama beda pendapat. Bagi yang sini sudah ada pakarnya ya dari rumah fikih ya. Tapi secara umum ulama beda pendapat. Jadi kalau yang mengatakan boleh, dengan catatan harus bisa menjaga kebersihan masjid. Harus menggunakan apa pembalut, terserah mau yang tipis apa yang tebal, apa yang ada sayapnya atau enggak ada sayapnya terserah. Yang penting harus menjaga kebersihan masjid. Ya saya pengalaman karena sering saya disuruh beli sama istri ya itu. Dan saya tidak malu. Biasa saja. Nah, itu seperti itu. Kemudian sampai mana tadi? Oh itu tadi. Adapun bagi yang melarang, biasanya beberapa masjid yang sepakat dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i melarang, biasanya ada tulisan untuk yang sedang menstruasi di sebelah sana, biasanya di serambi masjid biasanya. Jadi bukan di dalam masjid tapi di serambi masjid, biasanya gitu. Nah, ya itu beda pendapat, tidak usah dipertengkarkan, silakan. Tapi kalau junub itu ulama sepakat tidak boleh, kecuali sekedar untuk numpang lewat saja.
Karena dulu beberapa sahabat rumahnya itu berada di sekitaran masjid. Kadang kalau mungkin karena tidak punya air, mau ke sana ngambil air terus sekedar lewat, jadi nggak usah muteri masjid tapi motong masjid, itu diperkenankan. Itu seperti itu. Nah, junub itu apa? Wah, ini nanti ngomong fikih, nanti Anda cek sendiri lah pokoknya junub. Hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, ini ulama beda pendapat juga, apakah menyentuh dengan syahwat atau tidak syahwat, ini ulama beda pendapat. Dan kamu tidak mendapatkan air, ini kitanya air nggak ada, padahal harus wudhu ini. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, atau sa'id itu kullu wajhil ardi itu sa'id. Setiap permukaan bumi itu adalah sa'id. Maka kalau Anda sepakat dengan arti sa'id adalah kullu wajhil ardi, berarti kalau tayamum nggak harus ada debunya. Tapi kalau Anda memaknai sa'id itu sebagai debu, berarti Anda harus bawa debu. Ya itu terserah siapa yang memaknai lah. Tapi yang saya tahu dalam fikih sunnah saya sabik, itu sa'id dimaknai kullu wajhil ardi, setiap permukaan bumi, sehingga tidak harus ada debunya. 10 sapulah mukamu. Jadi kalau tayamum kita mengusap muka dan tangan, dan tidak sama dengan air. Kalau kita membasuh muka dengan air kan diratakan betul. Sementara kalau tayamum itu tidak harus rata sebagaimana air, cukup begitu kita ambil tanah atau debu yang kita hentakkan di meja ini, kita tiup, terus kita usapkan dengan niat tayamum. Kalau yang paling sahih kan sampai sini. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i itu sampai sini. Nah, dan ini kalau kata Ibnu Rus juga sahih hadisnya. Kalau kata Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid. Dan tidak harus meratakan sebagaimana meratakan air. Misalnya, kok kayaknya kurang rata ya, ambil debu lagi gini. Kayaknya kurang rata. Nah, enggak harus. Enggak, cukup diusap aja. Jadi enggak harus terus enggak. Ini kering, ini kita bicara keringanan. Nanti terkait dengan ma'funya Allah ya, keringanan ini. Terus kemudian sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini kalau di fikih ada hal-hal yang sifatnya itu diberi keringanan, namanya rukhsah, keringanan. Nah, tayamum ini bagian dari keringanan untuk umat ini, di mana bumi ini bisa dipakai untuk sebagai tempat alat untuk bersuci maksud saya. Bagi orang yang terhalang untuk mendapatkan air. Dan dalam Islam itu di samping rukhsah itu banyak juga istilah hal-hal yang dimakfu itu banyak. Cuman dalam diskusi fikih itu tidak semua orang bicara soal yang dimakfu ini, padahal dimakfu itu banyak dalam Islam itu, hal yang dimakfu. Seperti misalnya umul balwa, najis yang merata. Tadi siang saya taklim, ada seorang ibu nanya ke saya, Ustadz suami saya itu kerja di pabrik, itu jarang sholat. Alasannya pakaiannya kotor. Tuh, pakaian kotor kok nggak sholat gimana sih? Iya karena kan daripada nggak diterima katanya. Oh salah itu, saya bilang. Tetap sholat dengan pakaian kotor itu najis sekalipun kalau memang nggak bisa hindari ya, karena keadaan yang sulit itu menjadikan sesuatu itu mudah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya tentu diupayakan suci, bu cewek-cewek di situ bu ya apa ta. Itu sebetulnya. Adapun kemudian tidak ada pilihan lain. Ya kalau di rumah kan bisa mandi. Ini kan cerita di pabrik itu mungkin apa masyaqqat tak sulit atau gimana. Ya sudahlah, sholat dengan pakaian kotor itu sah. Najis ya najis, terus karena susah dihindari dimaafkan. Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit menarik pada kemudahan. Jenengan dalam safar, dalam perjalanan, apalagi bawa anak kecil yang bolak-balik kadang ke toilet, misalnya ngantar anak kecil, kupak najis gak karu-karuan. Terus kemudian nun sewu, apalagi kadang muntah dan macam-macam. Sementara sholat harus sholat kan, walaupun di atas kendaraan. Baju kupak najis, piye iki, serah apa-apa, najis, tidak apa-apa. Terus ya dimaafkan kondisi sulit kok. Jadi kondisi yang sulit itu dimaafkan. Apalagi dalam sholat itu ada kaidah. Idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Itu rumus itu. Ketika kondisi lapang, aturan sholat jadi sempit, ketat sekali. Tapi dalam kondisi sulit, aturan sholat jadi lapang. Jadi leluasa, enggak seketat ketika kalau kita dalam kondisi seperti di masjid begini. Itu rumus, itu kan hal-hal dimakfu itu.
Apalagi ada teori tentang umul balwa, najis yang merata. Itu bisa dimaafkan. Jadi banyak keringanan dalam agama itu banyak sekali. Cuman kadang hal yang keringanan ini kadang nggak dibahas. Sehingga saya punya kitab itu judulnya Al-Mustasnayat. Itu tentang pengecualian-pengecualian. Karena likulli qaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan pasti ada pengecualian-pengecualiannya. Itu saya ada kitab PDF-nya itu yaitu judulnya Al-Mustasnayat, yaitu tentang pengecualian-pengecualian dalam hukum Islam atau ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ini break adzan nanti saja ini. Break adzan itu tanya jawab gitu ya. Oke. Belum bisa kan ya? Belum ya? Belum. Okay. Terus di surah An-Nisa, soalnya udah lama nggak ngaji jadi lupa. Ini saya agak canggung karena ada dari Bali datang ini. Cipinang Bali maksudnya. An-Nisa ayat 98 sampai 99. Karena kalau ada beliau hampir bisa dipastikan tanya antara. Kalau ada beliau. Surah An-Nisa ayat 98 sampai 99. Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Faulaika 'asallahu ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Artinya kecuali mereka yang tertindas, lemah ya, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu atau tidak berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Jadi hijrah itu wajib saat itu. Dari Mekah menuju ke Madinah. Kecuali, nah ini kecuali, yang tidak mampu untuk mengadakan perjalanan untuk hijrah. Dalam, ya bisa orang tua, wanita, anak-anak, atau orang-orang yang miskin, yang lemah, tidak berdaya upaya seperti para budak untuk melakukan hijrah. Jadi laki-laki di sini ada pengecualian. Bagi yang tidak mampu pada saat itu. Karena dalam Islam itu gini, kalau ada seseorang tinggal di bumi yang rusak, masyarakatnya rusak maksudnya, kemudian dia kuasa untuk hijrah kok tidak hijrah, pindah dari situ, sehingga karenanya dia larut dalam kedzaliman yang sama dan akhirnya masuk neraka. Itu ketika ditanya, kenapa kamu kok bisa masuk neraka? Yang bersangkutan mengatakan, karena lingkungan saya jelek. Itu jawaban Allah sederhana. Kenapa kamu tidak hijrah sementara bumiku luas? Inna ardi wasi'ah. Sungguhnya bumiku itu luas. Kenapa kamu nggak pindah? Jadi Allah tidak menerima argumentasi seseorang yang mohon maaf masuk neraka karena lingkungan sementara dia bisa pindah. Makanya Nabi itu wanti-wanti kan, aljar qobladar. Sebelum beli rumah itu perhatikan tetangganya dulu, lingkungannya dulu. Itu diantara makna hadis aljar qobladar, walaupun ada yang memaknai lainnya. Tapi diantara makna aljar qobladar itu perhatikanlah tetangga sebelum beli rumah. Itu diantara maknanya. Maka kalau kita mau tinggal, lihat lingkungannya. Apakah lingkungannya sehat atau tidak sehat terkait dengan mental, moral, akhlak dan lain sebagainya. Nah, dulu saya ketika masih jadi kontraktor ya, masih ngontrak maksudnya, itu pernah tawarul jamaah saya, Ustadz di sini aja katanya. Saya lihat lingkungannya yang kurang sehat. Insya Allah sih kalau saya dan istri, insya Allah tidak akan terpengaruh. Anak-anak saya, itu kan yang khawatir saya. Akhirnya karena bagi saya lingkungannya gak sehat, saya tidak menerima tawaran itu. Nah, karena khawatir tentang tadi anak-anak itu tadi. Nah, sampai alhamdulillah dengan izin Allah diberi lingkungan yang baik itu, alhamdulillah, masya Allah. Itu seperti itu. Jadi laki-laki saya ulang, aljar qobladar. Kalau ternyata non sewu dengan dalil lingkungan yang tidak sehat, kita bisa pindah kok nggak mau pindah, sampai akhirnya betul-betul jadi rusak dan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sama argumentasi orang yang mengatakan ini karena lingkungan saya bejat semua ini, tidak bisa. Kata Allah, inna ardi wasi'ah, bumiku luas. Kenapa kamu nggak pindah? Fatuhajiru fiha. Makanya harus itu. Bagi yang mampu, tapi kecuali bagi yang tidak mampu, karena aduh mau pindah udah pensiunan Ustadz, uang nggak ada lagi misalnya, atau tenaga nggak ada, itu persoalan lain namanya.
Itu seperti itu. Terus kemudian tapi walaupun pensiunan tapi kan bosnya kotoan, jadi ya nggak apa-apa lah. Kemarin Jumat itu menunya Pak Din apa? Nggih. Betul ya. Mangut itu betul ya. Oh nggih. Saya sudah menduga ini kayaknya produknya Pak Din. Setelah Jumat kemarin itu. Al-Qur'an surah Ali Imran 155. Di Al-Qur'an surah Ali Imran surah ketiga ayat 155. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum. Innallaha ghafurun halim." Innallaha ghafurun halim. Oh ini sesungguhnya ini pakai afa tadi ya, pakai afa. Dari kata afun atau afawat tadi itu. Saya baca terjemahan dulu ya. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemunya dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dalam Islam itu mundur dalam peperangan karena takut dosa besar. Jadi mundur dari perjuangan karena takut itu dosa besar, kecuali karena berstrategi atau akan bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi bukan karena takut. Kalau karena takut tidak boleh. Jadi dalam Islam tidak boleh takut dalam berjuang, termasuk jadi pengurus masjid, pengurus musola. Karena kalau bahasa Imam Ghazali itu orang beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan. Tapi kalau berdakwah itu ngajak perang setan. Jenengan sholat di masjid itu durhaka kepada setan. Tapi jadi pengurus masjid itu ngajak perang setan. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita break adzan dulu, betul nggih? Monggo silakan.
Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Lain ke masalah yang lain boleh. Monggo Pak, silakan Pak. Pokoknya kalau nggak nanya nggak afdol ya. Musuh berbuyutan Ustaz. Kalau Ustaz sama pasti saya tanya. Iya, silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Asmaul Husna Ustaz ya. Ya. Tentang judul ceramah Ustaz tadi. Jadi ada kaji tasawuf Ustaz tingkat tinggi. Dia mengamalkan 99 nama Allah. Jadi ketika dia meninggal Ustaz, itu kan kalau kita kaji udah pasti dia masuk surga. Jadi udah puluhan tahun dia meninggal Ustaz. Akhirnya makam dia itu dibongkar Ustaz. Ternyata masih utuh. Apakah ini tandanya masuk surga? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah masih utuh itu bukan tanda husnul khotimah, bukan. Kenapa? Karena Fir'aun jenazahnya juga utuh. Jadi Fir'aun itu bangkainya masih utuh itu. Artinya masih ada lah gitu bangkainya itu. Malah saya mohon maaf ya, itu yang di Vatikan itu yang kelas tokoh agama mereka itu kayak di lilin gitu apa di apa saya nggak paham itu. Ya, di balsam atau apa, dan mereka masih ada itu. Masih ada, dan itu ditaruh di ruang yang orang bisa melihat sampai sekarang gitu. Jadi mohon maaf, jenazah masih utuh itu tidak jaminan husnul khotimah kecuali para nabi. Kalau para nabi, memang Nabi dalam hadis yang sahih menegaskan jasad seorang nabi diharamkan untuk dimakan tanah. Karena nanti bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Jadi kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat, para sahabat ketika mendengar Nabi bersabda, kalau kalian ucapkan salam kepadaku, maka aku akan jawab salam kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana anda menjawab salam kami sementara saat itu anda sudah hancur jadi tanah? Nabi menegaskan jasad seorang nabi diharamkan untuk dimakan oleh tanah. Sehingga kemudian beliau menyatakan, setiap kali kalian mengucapkan salam kepadaku, Allah satukan kembali ruh dan jasadku, dan aku jawab salam kalian. Itu Nabi, dan itu hadisnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu khusus untuk jasad para nabi, itu memang tidak hancur oleh tanah. Maka orang-orang Israel sana itu yang katanya sekarang sedang mengumpulkan tulang-tulangnya Nabi Ibrahim untuk dibangkitkan kembali guna menengahi konflik di antara mereka nantinya, itu mereka pasti tidak benar itu. Kenapa? Karena jenazah seorang nabi tidak mungkin hancur oleh tanah. Jadi ya, tulang-tulang yang mereka kumpulkan itu pasti bukan tulangnya Nabi Ibrahim itu. Nggak tahu tulangnya siapa itu. Nah, itu seperti itu. Makanya singkat kata singkat cerita, tidak selalu berarti seperti itu. Tapi bisa saja di antara karomah atau ma'unah sebagian orang-orang yang soleh, jasadnya dilindungi oleh Allah hingga kemudian masih utuh, itu bisa saja. Tapi secara sunatullah bisa saja karena tanah di situ mengandung zat tertentu sehingga dengan izin Allah jenazah tidak hancur. Nah, itu secara sunatullah. Makanya dalam riwayat yang saya baca lah paling tidak itu tidak termasuk dalam kategori tanda husnul khotimah. Paling kita hanya bisa mengkonfirmasi dulu semasa hidupnya. Jadi kalau Bapak bilang tadi beliau ini termasuk orang yang pengamal al-asmaul husna, ya betul lah apa yang Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang Allah memiliki 99 nama yang man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengahsa itu tidak hanya menghafal tapi juga mengamalkan yang 99 itu, maka dia akan masuk surga. Itu hadisnya Bukhari itu. Nah, kalau dikaitkan dengan itu bisa saja itu merupakan bagian dari karomah atau ma'unah dari Allah untuk beliau yang wafat itu, dan itu pertanda beliau diterima sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kemarin yang ramai di Bandung, yang lahir di Amerika meninggal di Swiss, kan 14 hari kalau nggak salah tenggelam di sungai Swiss itu
dan masih utuh, itu analisa ilmiahnya sederhana aja. Karena di sana itu dingin banget dan serpihan salju itu masih ada dan minim fauna. Nah, terus kemudian tapi meninggal tenggelamnya itu insya Allah itu tanda husnul khatimah. Apalagi yang bersangkutan kesana kan untuk rencananya mau belajar ya katanya ya. Ya itu kita baik sangka aja, itu bagian dari tanda husnul khatimah. Ya, enggak usah diartikan yang aneh-aneh lah itu, karena ada yang mulai aneh-aneh itu enggak usah lah. Ya, saya kira itu. Wallahu alam bishawab. Ya, gitu Pak ya. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo kalau ada. Kalau ada tadi. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Saya tahu Pak. Monggo. Kalau misalkan masa lalu seseorang tidak baik itu berbuat dosa kecil besar gitu, apakah dengan taubat, dengan cara merubah sikap atau merubah kelakuan, merubah hidup gitu ya, dengan baik itu, apakah dia tidak melalui terah kali untuk cucian dosa itu gimana Pak? Bagus. Kan kata Nabi, atta ibu minadam bikamal ladam balah. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti tidak punya dosa. Dalam hadis qudsi Allah bilang, dosamu yang telah lalu aku tidak peduli. Di Al-Furqan tadi ayat 70 Allah bilang, asal dia mau tobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi insya Allah tidak perlu, asal tobat diterima oleh Allah ya, tidak perlu disiksa lagi di neraka insya Allah. Nah, itu yang sependek yang saya pahami. Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikutip beberapa riwayat yang sahih, diantaranya hadis Bukhari diantaranya. Nanti itu ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah secara khusus. Dipanggil secara khusus oleh Allah, dipanggil. Terus mereka disuruh membaca catatan amalnya. Dalam beberapa versi riwayat ya, diantaranya ini diantara riwayatnya. Kata Allah, ini catatan dosa kamu, ngaku nggak? Kalau bahasa kita ya. Ya di hadapan Allah mana bisa nggak ngaku? Nggih ngaku ya Allah. Ini ya dosa kamu banyak ini kalau bahasa kita. Terus kata Allah, ini lihat aku hapus, kata Allah. Dihapus oleh Allah. Bagaimana, seneng nggak? Aduh seneng ya Allah, alhamdulillah seneng. Sudah keluar sana. Maka dia keluar hanya dengan catatan kebaikannya saja. Kenapa? Karena sudah Allah ampuni dosanya yang lalu. Allah hapus satu. Di redaksi yang lain masih sahih juga riwayatnya kamakal, orang itu dipanggil oleh Allah, suruh baca catatan amalnya. Catatan amal suruh baca. Yang dibaca pertama kali itu catatan amal keburukannya. Dosa tok. Ini apa yang saya katakan nanti bisa dicek dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi tentang keadaan di mahsyar ya. Ini hadisnya Bukhari diantaranya. Ada beberapa redaksi saya ulang ya. Di antaranya ini, suruh baca riwayat. Jadi suruh baca catatan dosanya. Nyolong, nyopet, apa mana ini? Gendaan, macam-macam. Dosa-dosa macam-macam. Dosa itu apanya? Oh dia itu sedih baca itu, sedih itu, aduh, kok dosa semua ini, dosa dong. Begitu dia baca semua dosanya sampai catatan terakhir. Catatan paling terakhir itu ada kata-kata gini, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Gimana? Senang apa senang itu? Senang itu. Oh tadi baca itu deg-degan dia itu, deg-degan itu. Waduh, dosaku ada catatannya KB. Jadi ada catatan semua itu. Oh terus catatan terakhir itu tercatat kata-kata ini, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Langsung atas ditiadakan semua keburukannya, dia keluar hanya membawa catatan kebaikan saja. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Semoga kita termasuk yang itu ya Pak ya, amin insyaallah. Makanya ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, ila maqad salaf kalau bahasa Quran itu. Yang lalu biarlah berlalu ila maqad salaf. Tapi yang terpenting bagaimana kita ke depannya harus banyak bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dengan bisikan setan. Bisikan setan biasanya membisikkan dalam hati kita, diampuni enggak ya saya? Diampuni enggak saya? Kalau dia mengambil kesimpulan gini, kalau enggak diampuni percuma dong saya tobat. Mending enggak usah tobat. Ah, itu udah salah kesimpulan dah itu. Tapi kalau kita jawab begini, ini versi Abil Hasan Asyadzili. Kalau kita tanya oleh setan, diampuni enggak ya? Diampuni enggak ya? Kata beliau, jawab gini aja. Saya yakin dosa saya telah diampuni oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Udah jawab gitu aja. Yakin bahwa dosa kita diampuni oleh Allah bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Itu satu dulu, belum selesai. Yang kedua, ingat,
karena kita makhluk yang sering lupa, sering alpa, sering salah, maka kita harus terus upgrade taubat kita. Jadi jangan pernah berhenti bertobat sampai kita melihat dosa kita telah diampuni. Kalau belum lihat itu, tobat terus. Dengan keyakinan penuh bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Satu. Yang kedua, karena kita makhluk yang lemah, sering alpa, sering lupa, maka kita upgrade terus tobat kita, jangan pernah berhenti sampai kita melihat dosa kita telah diampuni oleh Allah. Gitu Pak ya? Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.